untuk menyampaikan makalahnya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Adat Kota sebagai Ketua Majelis Ulama Kota Makassar, Bapak Bendahara, Ketua Panitia, dan Bapak-Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Saya kira identitas saya sudah jelas disampaikan oleh Bapak Moderator. Oleh karena itu, supaya materinya bisa tuntas, saya langsung masuk di materi. Saya dikasih tema penguatan kesadaran hukum keluarga adalah manifestasi penghormatan ajaran Islam. Jadi titik tekanannya di sini adalah bagaimana memperkuat kesadaran hukum keluarga. Kenapa kesadaran hukum keluarga harus diperkuat? Karena ketika kesadaran hukum dalam keluarga kuat, masing-masing keluarga insya Allah pasti kesadaran hukum masyarakat secara luas pasti terwujud. Karena keluarga adalah miniatur dari masyarakat itu sendiri, dari warga negara itu sendiri. Oleh karena itu, agar efektif tentang kesadaran hukum dan kebetulan hukum diawali dari bagaimana menanamkan nilai-nilai hukum di dalam keluarga itu sendiri. Dan yang paling berperan dalam keluarga adalah orang tua, bapak dan ibu. Nah, materi ini dari judul ini bisa dipecah dengan beberapa sub pembahasan. Pertama, pengertian hukum. Ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu apa itu hukum, apa yang ditanamkan dalam keluarga. Oleh karena itu, ya, pemahaman tentang hukum harus dikemukakan terlebih dahulu. Kemudian, apa itu pengertian hukum keluarga? Tapi kenapa saya kemukakan pengertian hukum keluarga di sini? Ya, karena khusus kita bicara keluarga, maka salah satu bagian dari sistem hukum yang ada yang sangat banyak itu adalah hukum keluarga. Kemudian apa itu kesadaran hukum? Karena ini Bapak Ibu sebagai anggota keluarga harus disadarkan. Dan bagaimana yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Ya, mudah-mudahan Bapak nanti setelah materi ini paham apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Dan dari kesadaran hukum itu insya Allah bisa meningkat menjadi kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum. Ya, karena ada orang taat terhadap hukum, tetapi dia tidak paham. Jadi yang penting, yang paling bagus paham dulu, baru Bapak Ibu taat dan patuh terhadap hukum yang ada. Dan tidak ada kecuali hukum apapun, hukum pemilu, hukum lalu lintas, hukum keluarga, hukum waris, itu seharusnya semuanya ditaati, dipatuhi. Nah ini. Kemudian prinsip-prinsip kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum apa saja, utamanya kalau kita lihat tema ini, yang dimaksud adalah hukum konvensional, hukum bentukan negara. Kayaknya arahnya ke situ. Jadi ketika kita patuh terhadap hukum yang dibentuk oleh pemerintah, maka dengan sendirinya insya Allah itu merupakan manifestasi pelaksanaan penghormatan daripada ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud barangkali. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum? Ada saya kutip dua pakar di sini, banyak sekali dan berbeda-beda versinya. Ya, hanya kebetulan untuk hukum konvensional saya kemukakan kutip dua pendapat ahli. Ya, ada yang ini SM Amin mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma kaidah dan sanksi-sanksi seperti yang dikatakan Pak Ustaz Andre Nurultan, Ketua Majelis Ulama, ada sanksinya. Ketika kita langgar itu ada sanksinya. Nanti sanksinya macam-macam. Ialah kalau korupsi, ancaman hukumannya hukuman mati. Ya, kalau pembunuh berencana seperti Verdi Sambo, ancaman hukumannya hukuman mati. Bahkan bukan hanya ancaman, sudah dijatuhkan hukuman mati.
Bagaimana kalau melanggar hukum waris? Jadi semuanya harus dipahami bahwa ketika ada larangan apa, ada kaidah hukum yang dilanggar, tunggu sanksinya. Kalau hukum buatan negara, sanksinya adalah penjara, ya, atau ganti rugi dalam bentuk perdata, atau dibubarkan perusahaan secara administratif, hukum administrasi negara, dan masuk neraka barangkali kalau di akhirat. Ya, tunggu api yang meluap-luap. Bayangkan di sana api rokok saja luar biasa panasnya. Bagaimana kalau di neraka? Itu sangat mengerikan. Jadi ada kaidah-kaidah norma yang dimaksud dengan kaidah norma aturan yang menetapkan tentang apa yang harus diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban. Itu sebenarnya isinya hukum. Perintah, kalau perintah harus dilaksanakan, kalau larangan harus dihindari, kalau kewajiban harus dipenuhi, ditunaikan, dan hak terserah. Mau tuntut haknya atau tidak terserah. Nah, ini kalau hanya itu isinya hukum. Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang hukum pemilu, undang-undang pemilu, apa haknya Bapak untuk memilih dan dipilih, misalnya. Ya, tapi saya ada kampanye Pak, nama saya masuk situ kampanye. Kemudian saya merangkir, ya, menyatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi perintah, larangan, hak, kewajiban, kalau warga individu atau warga masyarakat, kalau pejabat negara ditambah kompetensi, kewenangan berdasarkan apa namanya, tupoksinya. Jadi ada kalau pejabat negara ditambah kewenangan dan kompetensi seperti pengadilan punya kompetensi. Kalau warga biasa, ya warga masyarakat, yaitu perintah, larangan, hak dan kewajiban. Hanya itu isinya hukum. Ya, dia mengatur tingkah laku manusia. Jadi ketika kita bertingkah laku harus sesuai dengan perintah, harus sesuai dengan larangan, harus sesuai dengan kewajiban dan hak kita. Ya, dalam lingkup masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi. Yang dimaksud di sini adalah yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk membuat itu. Ya, sifatnya memaksa. Ya, aturan itu sebenarnya sifatnya memaksa. Oleh karena itu, kalau sifatnya memaksa, kalau dilanggar dihadap dengan sanksi. Ada sanksinya, ada ancaman hukumannya. Yang jika dilanggar akan jatuh sanksi atau hukuman. Kalau pidana, dia penjara atau hukuman mati. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Saya sangat takut sekali mengutip ini pendapat karena bukan bidang saya. Tetapi walaupun saya salah, ya yang salah adalah yang saya kutip, ya bukan saya. Bukan bidang keahlian saya. Ini sebenarnya Muhammad Ali yang mengatakan hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan bidang kemasyarakatan, muamalah. Ya, terserah dari Pak yang tak persis ini bidang kaliannya, ya tolong diluruskan kalau apa ada kekeliruan. Saya hanya kutip, sekedar mengutip ini. Saya bukan bidang kalian saya, jadi saya terus terang. Kemudian apa yang masuk dalam hukum keluarga? Ya, ini kalau dalam undang-undang perdata, kitab undang-undang hukum perdata itu yang benar. Kitab undang-undang hukum perdata. Bukan salah itu terjemahan itu kalau ada dua hadis perkara itu salah itu Pak, itu salah itu. Ada yang boleh cekkan itu ya. Kitab undang-undang hukum perdata dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan yang mengatur hukuman-hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara. Ya, hukum keluarga itu mengatur hubungan hukum antara kekeluargaan yang saudara. Kemudian yang kedua hubungan kekeluargaan karena perkawinan sebenarnya. Saya kawin dengan istri saya, maka ipar saya itu adalah keluarga saya juga. Ini orang Belanda bilang dalam perdata. Dan saya kira cocok dengan kita. Bahkan lebih luas di Indonesia. Ya, dalam undang-undang tentang ya yang menjadi rancangan sedang diperjuangkan, undang-undang tentang pekerja rumah tangga pun termasuk keluarga.
Dalam undang-undang konsumen, ketika terjadi pembelian konsumen, produsen sesuatu, kemudian pembantu saya melanggar bermeninggal, berarti keluarga saya yang meninggal. Ini jadi itu apa? Pada genteng itu apa namanya? PRT, ya pembantu rumah tangga. Ya, itu pembantu rumah tangga kasar sekali istilahnya. Sedang istilah yang paling halus adalah pekerja rumah tangga. Jadi dua lagi itu ya asisten rumah tangga mungkin. Ya dari pekerja. Tapi yang digunakan oleh rancangan undang-undang sekarang itu adalah pekerja rumah tangga. Itu yang halus. Nah, bagaimana ini? Jadi kalau kita bicara hukum keluarga, itu tentu menyangkut ranah perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya, mengenai perwalian, mengenai pengembuan dan keadaan tidak adil. Ini menurut Perdata. Ini pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 5. Kalau dalam hukum Islam, ya hukum keluarga menyangkut perkawinan atau pernikahan, ya pengasuhan anak sama dengan kekuasaan orang tua perdata, kewarisan dan wasiat, perwalian dan pengawasan. Hampir sama. Dan tentu dikenal dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan kompilasi hukum Islam. Nah ini hukum perkawinan, mungkin ini yang kebiasa saya sampaikan. Mohon maaf, ini pendapat pribadi saya, bukan mewakili Majelis Ulama Kota. Karena selalu saya katakan bahwa dalam undang-undang perkawinan, kalau kita dalam pasal 2 undang-undang perkawinan itu tidak mengenal perkawinan beda agama. Tapi ini pendapat pribadi saya sebagai pakar hukum. Undang-undang perkawinan tidak mengenal atau tidak membenarkan perkawinan beda agama. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak dari anggota keluarga nanti disampaikan kepada anggota keluarganya setelah dikonfirmasi dengan kiai tidak ahlinya ini. Ya, bidang hukum Islam. Kenapa saya katakan bahwa undang-undang perkawinan tidak membenarkan perkawinan beda agama oleh orang Islam? Karena di pasal 1 dikatakan perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Saya dengar dari ahli agama bahwa agama Islam tidak membenarkan perkawinan beda agama. Jadi kalau seperti itu, maka makna pasal 2 ayat 1 tidak membenarkan perkawinan beda agama. Karena undang-undang menyerahkan sah tidaknya perkawinan terhadap rukun dan syarat agama. Bukan undang-undang perkawinan sendiri menentukan sah-sahnya perkawinan, tidak bisa. Negara, kalau undang-undang yang menentukan sah tidaknya perkawinan, berarti negara yang menentukan, bukan agama. Oleh karena itu, undang-undang tidak mau, karena negara tidak berwenang menentukan sah tidaknya. Yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah agama masing-masing yang dianut oleh warga negara. Saya ikuti gugatan di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi tentang persoalan ini. Dan saya baca benar kesaksian ahli dari Guru Besar UIN Sarjana. Ada pendapat yang mengatakan begini, boleh ada jalan perkawinan beda agama. Kalau laki-laki itu atau perempuan itu ya betul-betul merasa kawin dan tidak ada lagi orang Islam yang bisa ditemukan untuk dikawini, boleh kawin dengan orang lain. Tapi di Indonesia di mana agak sulit. Di mana susah dapat orang Islam. Ya, misalnya laki-laki banyaknya itu gadis janda yang Islam, gampang sekali. Satu kali melangkah bisa dapat 5. Tidak susah. Ya, kecuali yang dimaksud di sini misalnya di negara lain, misalnya di negara mana yang tidak ada Islamnya. Namun sekali, dan ini barang tidak boleh ditahan karena mengambil sendiri. Jadi harus dicari jalan keluar kalau mau kamu sendiri. Kalau tidak dapat orang Islam yang bisa menjadi jalan keluar, ya pilih orang yang non Islam. Ini dalam hukum keluarga. Tapi nanti dikonfirmasi, ditanyakan yang ahli hukum Islam. Yang saya kali ini hanya undang-undang perkawinan. Ya. Kemudian kekuasaan orang tua. Ini juga saya sampaikan. Itu setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 46 tahun 2010 mengubah undang-undang perkawinan. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya, ternyata dalam putusan ini saya sampaikan bahwa ketika ada seorang laki-laki menghamili perempuan di luar nikah, ya, sedangkan menurut hukum Islam tidak ada hubungan nasab, dia tidak bisa saling waris, bapaknya biologisnya tidak boleh menjadi wali terhadap anak luar nikah yang perempuan. Kemudian yang ketiga, ya, anak luar nikahnya tidak boleh menggunakan nama orang tuanya sebagai nama PAM. Tapi dalam putusan ini boleh memberikan biaya hidup, bahkan diharuskan menurut putusan ini. Saudara ini ayah biologis, ya, menghamili perempuan, jangan seenaknya seperti binatang bebas begitu saja tanpa tanggung jawab terhadap anak walaupun anak luar nikah. Karena hanya binatang seperti itu. Kita ini manusia. Nah, oleh karena itu putusan MK mengharuskan ayah biologis dalam memberikan biaya hidup terhadap anak luar nikahnya, biaya pendidikan, biaya kesehatan, wasiat kewajiban, mengasuh anak jika ibu kandungnya tidak mampu. Dan semuanya ini, ya, sebagian ahli mengatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu boleh. Ada dua hal yang perlu disampaikan karena ini sering menjadi perdebatan kalau kita menguji disertasi S3. Kemudian kita masuk di kesadaran hukum. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keselesaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Di sadar hukum itu adalah orang yang tahu, paham dalam hatinya bahwa yang dilarang seperti ini, yang diperintahkan seperti ini, kewajiban seperti ini, hak seperti ini. Dalam hatinya paham. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah warga masyarakat bisa dituntut kalau dia tidak paham hukum? Dia melanggar, ternyata melanggar, tapi tidak paham hukum. Membaca pun tidak, sekolah tidak pernah, lalu dia melanggar. Bagaimana dia tahu melanggar? Dan dia tidak tahu, membaca saja tahu. Prinsip hukum bapak-bapak ibu harus camkan baik-baik bahwa ketika undang-undang sudah diundangkan, tidak ada istilah orang tidak tahu. Tidak ada istilah tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak tahu. Kalau melanggar, saudara harus hukum. Ini makanya hati-hati. Dan dalam rangka workshop ini, salah satu untuk memberikan pemahaman, ilmu Kota Bekasi memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa kalau tidak tahu hukum, tidak paham hukum, tanya di tetangganya, tanya yang diperkirakan tahu. Daripada Bapak melanggar, tidak ada istilah saya tidak tahu, membaca tidak tahu, dan istilahnya. Ya, kalau undang-undang sudah diundangkan, hukum sudah berlaku, tidak ada istilah saya tidak tahu. Pokoknya tahu tidak tahu, kalau undang-undang sudah berlaku, kalau melanggar itu pasti dihukum. Makanya salah satu wujud untuk sosialisasi hukum melalui Budi Makassar sangat bagus sekali seperti ini. Nah ini, di kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, masih dalam proses pemikiran dengan dalam kalkulnya, oh ternyata yang dimaksud perintah seperti ini, larangan seperti ini, kewajiban seperti ini, hak seperti ini. Ya, kalau hak untuk datang memilih menjoblos, ada dua pendapat, ada mengatakan hanya merupakan hak, ada juga mengatakan itu kewajiban warga negara. Nah, ini, maka tanya kepada orang ahlinya, apa hak? Kalau hak kan bisa digunakan, tetapi kalau kewajiban tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Nah ini, jadi kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Nanti di tingkat kepatuhan dan ketaatan itu dapat diketahui melalui tingkah laku kita. Apa kita taat terhadap perintah, menghindari larangan, memenuhi kewajiban atau melaksanakan hak. Nanti di sini tidak tahu, oh ini orang patuh atau taat kepada hukum yang berlaku.
mengetahui tentang hukum atau pengetahuan tentang isi perundang-undangan. Yang kedua, pengetahuan tentang isi hukum, pengetahuan isi perundangan, kemudian sikap hukum. Ini perlu melakukan tindakan, baru bersikap, oh tidak mau terima itu, aturan seperti tidak mau terima. Ya, atau sikap, oh saya terima peraturan seperti itu namanya sikap. Kemudian pola perilaku terhadap perundangan apa, bagaimana perilaku kita. Ya. Nah, ini istilah kesadaran hukum ini, ya menurut ahli yang saya kutip ini, itu ada dua maknanya. Yang pertama, kesadaran hukum yang positif. Apa yang dimaksud dari kesadaran hukum yang sifatnya positif, yaitu identik dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Jadi kalau kesadaran hukum kita positif, insya Allah pasti kita taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, ada kesadaran hukum yang sifatnya negatif. Ini identik dengan ketidaktaatan, ketidakpatuhan terhadap hukum. Itu kan banyak. Kalau ketua penelitian mengatakan warga negara Indonesia insya Allah disiplin dan pada umumnya patuh terhadap hukum. Nah, coba kita buktikan ketaatan dan kepatuhan hukum itu dapat diukur dari pertama, apakah warga negara Indonesia tidak banyak masuk penjara? Jadi ini kita bisa ukur dari situ. Tapi boleh dikonfrontir dengan peristiwa mana lebih banyak orang masuk penjara daripada orang yang tidak masuk penjara. Saya kira jauh lebih banyak yang tidak masuk penjara. Berarti jauh lebih banyak yang taat hukum daripada yang tidak taat hukum. Kemudian yang kedua, ada ini yang perlu saya hati Bapak Ibu. Orang juga taat hukum kalau ada peristiwa hukumnya langsung melapor ke polisi, langsung mengajukan gugatan di pengadilan. Misalnya suami istri, ada tidak suka langsung membunuh suaminya bermohon untuk mentalak istrinya. Di kota Makassar saya dengar banyak sekali gugatan cerai masuk pengadilan. Berarti banyak suami istri yang taat kepada hukum, tetapi sifatnya di hati. Kenapa hati? Seharusnya Bapak Ibu menciptakan keluarga sakinah dan mawaddah, jangan cerai gugat. Ya kawinlah sampai nenek sampai nikah. Itu yang bagus. Ya, sekalipun kalau Bapak Ibu mau gugat cerai di pengadilan, itu salah satu bentuk ketaatan Bapak Ibu terhadap hukum yang berlaku. Tapi ketaatannya menurut saya perlu dihindari. Seperti itu. Ya. Jangan gugat cerai, ya ibu-ibu rumah tangga. Ya, tapi jangan jual gampang tambah istri. Bangga betul itu. Ya. Nah, kita masuk di kepatuhan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan hukum? Kepatuhan ketaatan terhadap hukum adalah kesetiaan. Orang setia, ya, kesetiaan seseorang atau subjek hukum atau warga masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Apa yang diperintahkan, ya tunduk pada perintah. Apa yang dilarang, tolong dihindari. Apa yang menjadi kewajiban, itu dipenuhi. Apa yang menjadi hak, silakan dipilih. Mau menggunakan hak atau tidak. Nah, ini ketidaktaatan, ketidakpatuhan terhadap hukum adalah tidak melaksanakan perintah, tidak menghindari larangan, atau tidak melaksanakan kewajiban. Nanti kita lihat bagaimana tingkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Ini tingkatannya. Ini kalau Saudara Sukamto ada namanya kepatuhan secara komprehensif. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini. Dia jelas penjelasannya patuh karena mengharapkan imbalan. Bahwa ini orang yang selalu untuk pamrih. Ya, dia tunduk. Iya bu, wah itu tidak mau dikasih apa-apa. Iya bu, namun dan itu makanan bu, karena dia mengharapkan imbalan. Ini masa kasarnya kalau orang dia akademisi katanya ini penjilat. Iya bu, wah ini. Kemudian menghindari karena takut sanksi. Dia menghindar, tidak melanggar larangan, karena hanya karena takut
dihukum, disanksi. Kepatuhan seperti ini adalah kepatuhan terhadap hukum yang paling rendah derajatnya. Nah, oleh karena itu kepatuhan seperti ini butuh pengawasan. Di lampu merah harus ada polisi. Karena dia lampu merah, kepatuhannya rendah sekali, tidak ada polisi, lewat saja. Dia harus ada didampingi dengan pengawas seperti ini. Aparat hukum yang diberikan tugas untuk mengawasi. Jadi ya. Kemudian tingkat yang kedua, identification. Ya, patuh karena semata-mata untuk menjaga hubungan baik dengan kelompoknya atau dengan atasannya. Oh, patuh sekali kelihatan di depan atasannya atau anggota kelompoknya. Jadi ya, tingkat kepatuhan kesadaran hukum pada tingkat derajat yang kedua. Nah, ini. Tapi sudah ada bagusnya kalau begitu. Kemudian yang ketiga, internalization. Dia patuh terhadap kaidah hukum karena sesuai dengan nilai-nilai dalam jiwanya. Oh ini, saya tidak mau lewat kalau lampu merah karena memang jiwa mengatakan bahwa tidak boleh lewat kalau lampu merah. Ya memang lahir dari jiwanya sendiri. Oh ini seperti ini, pantas jalan seperti ini. Ya pantas diperintahkan seperti ini. Ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada yang hidup dalam jiwanya. Ini tingkat kepatuhan hukum yang sangat tinggi. Ya, mungkin saya katakan mungkin kan bukan hanya ya mungkin kalau orang salah, kenapa dia salah? Ya mungkin karena salah itu memang karena kebutuhannya sesuai dengan jiwanya. Ya, tetapi kalau orang yang salah karena takut dimarahi bapaknya, wah itu perlu pengawas bapaknya, awas terus. Tingkat kesadaran yang sangat rendah. Ini seperti ini kayaknya. Ya, ini kalau sudah Sukamto membagi tiga tingkatan kepatuhan hukum. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang sangat tinggi. Dan dia patuh karena memang lahir dari jiwanya sendiri. Kemudian ada ini berbesar Universitas Pajajaran Bandung, saya kutip Amsterdam namanya. Itu membagi apa? Dia bagi apa? Itu tingkat kepatuhan kesadaran hukum. Ada karena takut sanksi, sama dengan sudah Sukamto. Kemudian yang kedua karena memang orang itu saleh atau memang dapat membedakan yang benar dan yang baik. Ini bedanya dengan sudah Sukamto. Kemudian ketiga karena pengaruh lingkungan. Makanya mungkin sangat benar contoh sekali ya dari kita bahwa kalau bergaul pilih-pilihlah teman bergaul. Karena kita akan terpengaruh dengan lingkungan pergaulan. Kalau bergaul dengan dai, bergaul dengan ustaz, bergaul dengan kiai, insya Allah jiwa pencurinya, penipunya akan tertekan. Karena dia akan ikuti lingkungan keluarga, lingkungan pergaulannya. Makanya saya sedang sekali dipasang sebagai anggota Majelis Ulama Kota Makassar. Mudah-mudahan jiwa penipu saya hilang. Atau paling tidak misalnya saya biasa tidak terkontrol mengeluarkan kata-kata yang kasar. Nah di lingkungan ya pengurus Majelis Ulama Kota, bagaimana mungkin kita berani mengeluarkan kata-kata yang kasar? Karena lingkungan yang terbentuk seperti itu. Kemudian yang keempat karena gabungan faktor 1, 2, dan 3. Ini menurut satu pendapat harus dinyatakan. Kalau sudah Sukamto hanya 3, sebagaimana yang saya tunjukkan tadi. Ya. Ini nanti dikonfirmasi dengan ahli hukum Islam. Kepatuhan terhadap hukum manifestasi ajaran Islam. Saya hanya bisa mengatakan pikiran akal sehat saya bahwa semua perintah, larangan, kewajiban, hak yang untuk demi keselamatan orang, keselamatan masyarakat, keselamatan warga bangsa, saya tidak diterima oleh ajaran Islam. Yaitu hanya akal sehat saya tidak tahu dalilnya. Tapi saya yakin seperti itu bahwa kalau ada aturan untuk memerintahkan, melarang, mewajibkan dan memberikan hak kepada seseorang warga masyarakat atau bangsa, demi keselamatan bersama, paling tidak keselamatan sesama warga masyarakat, keselamatan sebagai warga bangsa, maka insya Allah perintah, larangan, kewajiban dan hak
seperti itu insya Allah sesuai dengan ajaran Islam. Tapi apakah betul sesuai dengan ajaran Islam? Nanti Bapak Ibu konfirmasi dengan ahlinya. Saya hanya berdasarkan apa keyakinan dan akal sehat menyatakan seperti itu. Karena sering saya dengar ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada keselamatan, insya Allah sesuai dengan ajaran Islam. Saya kira itu sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.